Jonathan akhirnya kembali meraih gelar juara setelah puasa gelar sepanjang 2025. Puasa gelar Jonathan di turnamen Super Series akhirnya terputus setelah berhasil mengalahkan Anders Antonsen di babak final Korea Open 2025. Atas keberhasilan Jonathan ini, berikut komentar badminton lovers Cina yang berhasil kita himpun. Jonathan pantas mendapatkan kejuaraan Korea ini. Lagi pula, 3 tahun lalu, Wang Hongyang tiba-tiba muncul dan mencuri kejuaraan Super 500 pertamanya, yang selalu menjadi iblis dalam dirinya. Sekarang seharusnya ia melepaskannya. Pemain terbaik Indonesia kembali menunjukkan performa yang kuat. Jonathan sangat kuat di dalam, dia masih bisa bermain bola dengan menonjol meskipun terekspos secara online. Saya sangat mengaguminya. Apakah Jonathan dianggap sebagai versi Wang Hongyang yang tidak terlalu terkenal? Pertahanannya hampir sama dengan Wang Hongyang, tetapi serangannya jauh lebih buruk daripada Wang Hongyang. Saya baru sadar kalau Jonathan sudah berjuang bertahun-tahun, tapi dia hanya punya 3 gelar di turnamen level tinggi. Itu berarti Jonathan setara dengan Wang Hongyang. Antonsen relatif seimbang dalam semua aspek, tetapi kemampuannya mencetak poin tidak kuat. Saya rasa itu sudah pasti. Sang master sangat menyukai gaya bertarung yang koheren seperti ini. Mengapa Jonathan Christie disebut Blue Joe? Ini meme yang dibuat netizen. Kalau menang, mereka Blue Joe, dan kalau kalah, mereka Lulues Joe. Kapan terakhir kali Jojo memenangkan kejuaraan? Jonathan terakhir mendapatkan gelar kejuaraan Asia. Menonton pertandingan ini sungguh menyiksa. Sebenarnya ada 3 babak pertandingan seperti ini. Dengan Jonathan dalam performa seperti ini, Antonsen perlu berlatih lebih keras. Menantikan pertandingan yang seru. Pertandingan ini membuat saya ingin segera bermain beberapa ronde. Keduanya melakukan banyak kesalahan karena angin. Jonathan bermain sangat baik di final ini, memenangkan game pertama 21-10. Antonsen berhasil mengejar di game kedua, tetapi secara keseluruhan Jonathan tetap menjadi pemain yang lebih baik. Ia bahkan berhasil bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan rekan setimnya di semifinal, menunjukkan performanya yang luar biasa. Kulit Antonsen terluka dan mengalami pendarahan di pertandingan ini. Antonsen benar-benar berjuang keras kali ini, bertahan dalam pertandingan meskipun tangannya patah. Sungguh menyakitkan untuk ditonton. Namun, ia bertahan dan berhasil mencapai final untuk menghadapi Jonathan. Pertandingan ini akan berlangsung menarik. Final tunggal putra ini yang sangat buruk. Jonathan kehilangan dirinya sendiri di ronde kedua. Farhan kecil selalu diklaim sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Bagaimana menurutmu, Joe tua? Setelah memenangkan gelar ini, Jonathan menyamai Li Shifeng untuk gelar turnamen level 500 terbanyak. Wang Hongyang adalah salah satu dari peraih 4 gelar turnamen level 500 di usia 22 tahun. Saya pergi ke Indonesia dan juga merupakan pemain tunggal pertama yang terhormat.